Ya pengen banget sih di masa depan, ya bukan pengen, artinya kalau misalnya ada yang kena COVID ya udah ngobrol aja. Lu kenapa? Kok demam? Iya gue COVID. Oh ya udah Iya, istirahat sama aja. kayak flu gitu Gitu loh. aja. Sama kayak flu. Iya. Beberapa tahun yang lalu kan Mm-mm. flu itu kan Mm-mm. dianggap pandemi gitu. Mm-mm. Korban yang berjatuhan juga banyak Mm-mm. pada saat itu. Tapi Mm-mm. sekarang kita kalau ditanya flu Pilek biasa lu aja. biasa aja, dingin gitu doang ya Iya, dok ya. iya. Kenapa Mm-mm. flu kayak biasa aja. Mm-mm. Mm-mm. Harapannya Harapannya ke kayak depan gitu. kita kayak gitu. Ciao. Jadi juga akhirnya datang ke sini ya. Macet banget ya kayaknya ya. Macet banget. Biasa hujan dok. Hujan terus nih akhir-akhir ini. Lagian kapan Jakarta nggak macet coba? Mungkin nanti kalau udah. Oh pernah waktu Kapan? pertama kali pandemi. Waktu pertama pandemi. Iya, itu kan nggak ada sama sekali malah mobil. Berarti ini udah nggak pandemi lagi dong. Ya, Kita bahas nih ya. Kita bahas ya. Oke, dok. Kalau boleh cerita sedikit. Tadi pagi ya. Tadi pagi itu ya mungkin dikonfirm juga sama Om Rizal. Om Rizal itu bilang, iya tadi pagi tuh gue denger di satu radio di Indonesia. Ya jelas di Indonesia orang dia denger di sini gitu kan. Satu radio mengatakan bahwa Pak Menkes itu menyampaikan kalau misalnya Indonesia tengah bersiap menuju endemi gitu ya dok ya. Tanggapan dokter gimana tuh? Ya sebagai warga negara dulu ya, turut bersukacita sih sebenarnya. Itu kan harapan kita semua ya. Ini kan pandemik berjalan udah sekian tahun, mungkin udah bosan banget, ya kan, udah jenuh, udah lelah lah ya. Hampir semuanya juga merasakan hal yang sama. Belum lagi dampak-dampak yang dirasakan, mulai dari ya macam-macam lah ya. Maksudnya banyak perubahan-perubahan gitu. Jadi ya saya sih menyambut baik ya kalau memang Menteri Kesehatan kita tuh ngomongnya seperti itu ya. Sama-sama berdoa deh, mudah-mudahan. Sama-sama berdoa ya. Ya mudah-mudahan sih segera tercapai ya, terwujud. Amin. Semoga lah. Lagi puasa lagi nih ya. Nah, doanya iya, lebih dijabah ya. Oke. Kita kalau ngomong endemi dan pandemi ya dok ya. Apakah endemi itu dapat dikatakan ketika COVID itu udah benar-benar habis? Atau COVID itu sedikit aja ada terus bisa dibilang endemi? Emang bedanya sama pandemi itu gimana? Sebenarnya gini, kita bahas dulu ya. Kalau yang paling penting sebenarnya yang menyatakan pandemi ini berlahir atau kembali menjadi bukan lagi pandemik atau sudah dianggap endemik, sebenarnya kan bukan siapa-siapa ya, karena pandemik itu kan melibatkan seluruh dunia internasional. Jadi yang memang harus lembaga internasional yang punya kebijakan dan kewenangan untuk menetapkan itu. Jadi sama seperti halnya waktu dulu kita di 2020 ya, dibilang ini pandemik adalah WHO yang menyatakan. Begitupun nanti gitu, ketika dianggap sudah berakhir ya harus pernyataan resmi dari Badan Internasional, dari WHO gitu. Nah kembali ke pertanyaannya Mas Gerald ya, yang dimaksud dengan apa sih bedanya endemik sama pandemik gitu. Lingkup skalanya aja yang lebih kecil, sederhananya seperti itu. Untuk endemi. Jadi endemik itu penyakit ini terbatas di wilayah situ aja gitu. Sementara kalau pandemik itu kan banyak ya, jadi internasional, banyak melibatkan banyak negara. Jadi wilayahnya udah lebih besar, yang terdampak juga lebih besar gitu. Lebih luas lah ya. Lebih luas. Berarti endemi dan pandemi itu sebenarnya di area penyebarannya. Kurang lebih dari itu. Situ ya. Tapi bukan berarti nunggu COVID sampai benar-benar habis kan? Iya gitu. Kan? Jadi dia maksudnya ke endemik, penyakitnya tetap ada, virus itu tetap ada, belum hilang betul, hanya saja dampaknya bisa dibatasin. Jadi yang terdampak bisa lebih kecil, wilayah yang terkena juga lebih gitu. Kurang lebihnya gitu deh. Ya pengen banget sih di masa depan, ya bukan pengen, artinya kalau misalnya ada yang kena COVID ya udah ngobrol aja. Lu kenapa? Kok demam? Iya gue COVID. Oh ya udah istirahat aja. Sama kayak flu gitu aja. Sama kayak flu. Iya. Beberapa tahun yang lalu kan flu itu kan dianggap pandemi gitu. Korban yang berjatuhan juga banyak pada saat itu. Tapi sekarang kita kalau ditanya flu biasa Pilek aja. Lu biasa aja, dingin gitu doang ya dok ya. Iya, kenapa flu kayak biasa aja. Harapannya ke depan kita kayak gitu. Dok kenapa? Jangan kita. Contohnya orang lain ya. Kenapa? Lu COVID gitu maksudnya. Maksudnya harapannya ke depannya ya udah jadi ya nggak seperti sekarang lah. Yes, that's it. Iya memang. Nah,
ada tren di Indonesia ya dok ya. Kita nggak ngomong luar negeri, kita ngomong di Indonesia aja dulu. Ada tren bahwa setelah liburan, ya tahu sendiri ya dok ya, itu COVID pasti angkanya naik lagi. Entah itu varian apapun, kita nggak ngomong variannya, tapi kasusnya pasti naik tuh habis liburan. Ya mungkin ketemu keluarga, silaturahmi, acara apapun gitu, kumpul-kumpul, ada aja kasusnya naik. Ya. Nah, ini harapan kita bersama ya dok ya. Apa yang bisa dokter lakukan, sampaikan sama kita sebagai dokter spesialis paru terutama untuk menghindari si angka kenaikan ini. Siapa tahu nanti kan ada liburan-liburan lagi nih ke depan gitu. Ya, saya rasa sih yang paling pertama nih kita harus ngambil pelajaran dari yang udah lalu ya. Jadi pengalaman yang sudah lalu tuh harus ada dong hikmahnya yang kita bisa ambil gitu kan. Jadi ya memang pengaturan kan dulu awal-awal COVID tuh sempat muncul istilah new normal ya. New normal. Jadi memang normalnya beda gitu. Yang baru gitu. Jadi dan memang 2 tahun ini mengajarkan kita banyak hal kan. Gitu ya, bagaimana tentang yang protokol kesehatan. Ada yang ngomong 5M, ada yang 6M, itu terserah dia mau yang mana ya. Pokoknya itulah ya protokol kesehatan. Kita nggak bahas itu lagi. Pokoknya protokol kesehatan yang kita udah mulai terbiasa, kemudian pembatasan sosial dan bagaimana cara menjalankan aktivitas sosial hari-hari juga kita udah belajar. Dan memang kenapa COVID sendiri dibilang emerging dan re-emerging gitu kan, karena memang dia sesuatu hal yang baru. Terus bisa muncul lagi, kan gitu. Jadi ya yang bisa kita lakukan sekarang tuh ya belajar dari yang sudah-sudah gitu. Memang trennya cenderung naik. Kalau ada kegiatan sosial yang tanpa pembatasan baik gitu. Intinya sih gitu aja sih Mas. Gitu. Iya, kayak kumpul-kumpul pasti angka naik gitu. Iya. Ya apalagi kalau makin ke sekarang sih ya tidak seberdampak berat kayak dulu lah ya kasusnya begitu. Ini data. Ini data dan kita mesti bersyukur sih datanya seperti itu ya relatively. Jadi secara relatif memang lebih baik karena ya balik lagi kalau kita mau bahas kan variannya juga udah beda nih yang kemarin dan sebelum varian ini jadi muncul jadi gelombang berikutnya juga kan kita udah diprediksi nih bahwa ini akan terjadi gelombang gitu. Terus kemudian variasi penyakitnya munculan klinisnya seperti apa gitu. Ada yang dianggap lebih ringan dan tapi memang spreadingnya penyebarannya lebih cepat gitu. Jadi ya sepanjang ini dari beberapa studi yang udah ada memang pada negara yang varian Omikronnya lebih dominan itu memang datanya cenderung lebih baik gitu. Jadi dia spreadingnya lebih cepat tapi secara klinis manifestasi klinisnya tidak seberat varian-varian sebelumnya gitu. Nah kedepannya kita nggak tahu sih kedepannya mau macam varian apa lagi. Soalnya virus itu makhluk paling labil sedunia ya kan. Labil ya? Dia akan selalu bermutasi. Nggak pernah dia stabil dengan kondisinya. Dia akan selalu mencari cara untuk survive. Makanya dia selalu bermutasi. Kita kan nggak pernah tahu mutasi yang muncul berikutnya mutasi macam apa, ke arah mana gitu. Berarti virus tuh labil. Labil artinya alay, artinya virus sama dengan alay. Gitu boleh disimpulkan kayak gitu. Oke, dok, salah satu syarat sebuah negara dapat dapat mencantumkan status negara endemi gitulah ya kita bisa bilang. Dan salah satu nih syarat untuk melakukan perjalanan atau beraktivitas lah di negara kita gitu adalah salah satunya adalah vaksin. Seberapa efektif dok? Jangan-jangan begini nih, orang itu vaksin dia rela antri, rela cari-cari info tentang vaksin cuman untuk melengkapi syarat ini. Yang penting gue bisa mudik deh, yang penting gue bisa pergi-pergi deh gitu. Emang seberapa? Even alasannya gitu aja sih harusnya kita masih bersyukur at least dia divaksin kan gitu. Jadi memang studinya ada itu berdasarkan data. Jadi nggak asal ngomong bahwa vaksin ini pasti bermanfaat gitu. Studinya ada di banyak negara dengan berbagai macam varian vaksin yang kita tahu ya kan ada beberapa jenisnya gitu. Dan lagi-lagi gitu pengalaman mengajarkan bahwa memang vaksinasi itu punya peran gitu dalam mengatasi gelombang-gelombang ada gelombang 1, 2, 3 kemarin ya. Jadi memang
nggak bisa kita singkirkan juga bahwa vaksin nggak ada gunanya nih gitu. Ada gunanya, ada. Itu ada gunanya. Jadi udah divaksin belum? Udah. Oke. Covid pun sudah, Dok. Oke. Jadi udah super immunity dong. Waduh, bukan lagi. Ya, jadi udah dapat Gitu. imunitas alami dari yang sebelumnya terus ditambah vaksin. Iya, Itu semoga. kan memang studinya Semoga udah ya, Dok. ada studinya loh, ada studinya. Memang bisa. Berarti memang ada gunanya, bukan cuma sekedar supaya bisa mudik, supaya bisa jalan-jalan, supaya bisa ke mall dan lain-lain kan. Nggak cuma secara klinis ada gitu ya, Dok. Ada terbukti ada gunanya. Dokter udah vaksin kan? Alhamdulillah. Udah. Tapi nggak kena yang itu COVID. Udah sarjana S1. S1. Oh, berarti gedean aku dong. S2. Oh gitu. S2. Oke. S2. Terus harus bangga apa gimana nih? Ya. Tapi saya bersyukur. Artinya gini, gelombang kan sebagai dokter paru kan berarti memang saya terjun langsung menghadapi ini dari awal sebelum dinyatakan pandemi bahkan udah kita udah ketemu kasusnya. Terus berjalan lah gelombang 1 lewat, gelombang 2 lewat. Ya puji syukur ya alhamdulillah sih selamat gitu. Karena yang nggak selamat juga banyak. Betul. Teman-teman deket ya kita di sini juga kan. Teman-teman sejawat dokter gitu ya. Sejawat bahkan di sini juga ada kan. Jadi ya bersyukur ya memang belum waktunya aja kali belum waktunya dan tapi setelah saya terus kemarin ketika yang gelombang ketiga Omikron ini akhirnya kena juga nih. Tapi ya saya merasakan betul sih manfaatnya karena udah divaksin gitu ya. Jadi tidak terlalu berat. Iya, severity-nya tingkat keparahannya nggak seperti orang yang belum divaksin gitu. Jadi jadi udah membuktikan sendiri ya. Itu benar. Jadi waktu kedua kemarin juga ya udah demam tapi tidak tidak kayak dulu ya. Kayak gitu sih. Oke, Dok. Kayak buru-buru ya. Padahal udah berbuka nih. Jadi gitu ketahuan deh. Ya, jadi positif lah Dok ya untuk kita menghadapi masa depan lebih baik lagi gitu ya. Kita juga di rumah sakit bukan gimana-gimana, kita juga capek Dok terhadap COVID ya. Capek banget. Kita juga punya harapan yang sama. Iya, sama-sama ya kita menuju ke arah yang lebih baik. Yes, bergandengan tangan supaya COVID itu ya. Jadi bisa bergandengan tangan lagi maksudnya. Betul, kalau sekarang kan masih dari jarak jauh. Tapi tetap pakai masker. Iya. Tetap pakai masker. Cuci tangan juga. Apalagi sih Dok? 6 ya? Ya boleh deh hafalnya berapa. Mengurangi mobilitas saya rasa ya asal pakai masker sih ya. Ya boleh masuk tuh mengurangi mobilitas, okay. mencuci tangan, menggunakan masker. Apa lagi Dok? baru 4 loh. Apa bikin giveaway? Boleh nanti ikutin terus Instagramnya kita ya. Oke. Ntar kita tanya apa aja nih protokol kesehatan 6M, terus giveaway gitu. Giveaway, boleh. Ya udah kalau mau kepo tentang Dokter Ranti juga bisa main-main ke sini ya. Boleh nggak? Main ke sini. Iya. Saya kaget. Ya abis kan ini bukan tempat main ya. Gitu ya. Kalau saya bilang iya boleh gitu, berharap ada yang sakit dong. Gimana dong? Ya udah salah ngomong berarti gak boleh. Ya kalau memang ada yang perlu didiskusikan, ada yang ingin lebih ditanyakan, ya kita kan terbuka untuk diskusi. Gitu. Oke. Dok, kayaknya aku lupa matiin mesin di luar deh mobil. Pertamax mahal. Iya. Ya. Bisa banget. Bisa masuk ya. Masuk. Ya udah. Oke. Thank you, Dok. Ya, sama-sama. Ciao.